Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan seluruh peserta live streaming. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan Warta Jemaat Rantepao 21 Juli 2024 yaitu poin yang ke-21, ibadah lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 22 Juli pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran pada lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin yang ke-24, Panitia Sidang Raya ke-18 PGI yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 November 2024. Di dalamnya akan dilaksanakan sidang komisi. Panitia Sidang Raya ke-18 PGI akan berkunjung ke Jemaat Rantepao, termasuk salah satu tempat sidang komisi, dan mengadakan pertemuan PMG, koordinator komisi, koordinator kelompok pada hari Kamis 25 Juli pada pukul 15 sampai 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, ibadah emeritasi pendeta tugas khusus di sejumlah lembaga pelayanan Gereja Toraja yang telah memasuki masa emeritus akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 dalam ibadah Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan dan doa warga Jemaat Rantepao. Poin 27, ibadah syukur keluarga Ariades Sambo atau Bapak Dewan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 pukul 11 WITA di rumah kediaman kelompok pelayanan 5 atau depan rumah Penetua Apong Rama. Atas perhatian dan kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 28, ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhumah Dr. Anda Maria Katunde atau Nenek Oscar di Melangok Poya Talung Lipu. Orang tua dari Ibu Rafeli Palebangan atau mertua dari Bapak Ian Heripakan, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 5. Dilaksanakan pada hari Rabu 24 Juli pukul 18 WITA. Segenap majelis dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin 29, kelas katekisasi CD dan pelajaran katekisasi dimulai pada bulan Agustus. Yang bersedia mengikuti kelas katekisasi harap segera mendaftar di kantor jemaat dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat baptis. Poin 30, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 4 Agustus pukul 6, pukul 9, pukul 14 dan pukul 18.30 WITA di Gedung Gereja. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi orang yang tidak mampu ke gereja, harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia di kelompok dan mendampingi pelayan. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao.
Tambahan warta dan informasi. Pelaksanaan verifikasi dilaksanakan mulai hari Senin 22 Juli sampai dengan Jumat 26 Juli pukul 10 WITA sampai selesai di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada Bapak Ibu bendahara bagi tingkat jemaat maupun kelompok untuk mempersiapkan pembukuan keuangannya maupun inventaris jemaat atau kelompok. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tambahan yang kedua, KMKO Fakultas Teknik Unhas mengadakan pencarian dana dalam bentuk pujian dan aksi kue di Jemaat Rantepao pada hari ini, Minggu 21 Juli setiap jam ibadah. Atas dukungan dan partisipasi warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin tambahan yang ketiga, informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu membaca di dalam warta jemaat dan selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat berjumpa dalam ibadah saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita punya Allah yang senantiasa hadir dan selalu dekat dengan kita. Dia setia menuntun dan menyertai kita. Dia tahu apa yang kita alami dan mengerti akan apa yang kita rasakan. Kita sungguh bersyukur saat ini karena melalui kehadirannya dan kedekatannya kita lebih mudah untuk datang kepadanya. Di hari yang dikuduskan saat ini, Dia memperkenankan kita datang menghampiri hadiratnya. Karena itu dalam tuntunan tema dahulu jauh sekarang dekat, marilah dengan hati yang penuh sukacita kita memuliakan dan mengagungkan kebesaran Allah. Mari berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dan karena dosa, kita menjauh dari Allah kita. Karena itu mari kita tundukkan kepala dan dalam kerendahan hati kita mengakui kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu dalam kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kau
terpujilah hatiku berkat kurban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Amin. Mari bermazmur dari Mazmur 89 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-37. Mazmur 89 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-37. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau. Allahku dan gunung batuku keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-rajamu. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, Dan mereka tidak hidup menurut hukumku. jika ketetapanku mereka langgar, Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih setia Tuhan, Ku nyatakan
Kudus-Mu juga. Tiada yang setara Tuhan dalam surga. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini. Beberapa bagian bacaan kita dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6, kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, dari kitab Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22, dan dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan di ayat 53 sampai ayat yang ke-56. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan, kami persembahkan kepadamu malam hari ini. Hari yang Kau anugerahkan bagi segenap umat-Mu di segala tempat. Dalam kami mensyukuri karya penyelamatanmu yang Engkau sudah nyatakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, sebagai hari kemenangan Tuhan kami dalam mengalahkan kuasa maut yang telah bangkit dari antara orang mati, telah memberikan jaminan kepastian kehidupan yang kekal bagi kami. Sehingga sungguh ya Tuhan, betapa kami sebagai umat yang telah diselamatkan untuk senantiasa boleh menyatakan pujian dan syukur kami atas karya yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami bersama. Kami mensyukuri ya Tuhan tuntunan kasih dan penyertaan-Mu yang sudah mengantar kami dalam seminggu di tengah-tengah berbagai aktivitas kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan masih memperkenankan kami, Tuhan masih memberikan kemungkinan bagi kami bersama untuk boleh datang bersekutu dalam rumah-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami saat ini. Saatnya kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami sadar dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kelemahan kami, sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan. Namun kami percaya, kami yakin bahwa oleh tuntunan kuasa Roh Kudus mula yang memberikan hikmat bagi kami semua, memberikan hikmat bagi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman ini. Bila sungguh-sungguh Tuhan, firman-Mu yang boleh kami pelajari malam hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman ini akan bermakna bagi kehidupan kami, untuk bagaimana kami harus hidup sebagai umat yang Tuhan telah selamatkan. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya.
maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus pasal 6. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56. Firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuhlah di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa baik ya. Ya syukur kepada Allah atas tuntunan kasih, pemeliharaan yang sungguh terus dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Sehingga malam hari ini kita masih diperjumpakan, diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh bersekutu bersama. Baik yang sempat datang bersama untuk beribadah di tempat ini,
ya Bapak Ibu dan saudara-saudara di berbagai tempat yang boleh mengikuti ibadah ini secara live streaming. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa bagian bacaan kita hari ini bersama kita akan dituntun dalam satu tema. Dahulu jauh, sekarang dekat. Dahulu jauh, sekarang dekat. Dolona mambela apa totemo di popengkarekemo. Dolona mambela apa totemo di popengkarekemo. Beberapa hal yang tentu akan kita lihat bersama dan coba untuk renungkan dari tema ini. Soal zaman yang tentu berbeda. Apa yang terjadi dengan yang dahulu kemudian yang sekarang. Lalu kemudian yang kedua, dari segi waktu atau jarak, tentang hal yang jauh dan dekat. Apa yang terjadi dengan dahulu, lalu kemudian dengan yang sekarang, lalu kemudian pertanyaan, apa yang jauh dan kemudian apa yang kemudian mendekat. Jadi ini tentu menjadi sebuah tema yang menarik untuk kita lihat bersama. Ada perubahan jarak yang terjadi dan tentu ini menjadi sebuah realitas. Kalau kita lihat perbedaan ya tempo dulu tahun mungkin ya 1900-an dengan tahun 2000-an, ada begitu banyak hal yang berbeda yang kita bisa saksikan sampai saat ini. Ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kemudian soal hal yang disampaikan oleh tema ini, apa yang dahulu terjadi dan kemudian yang sekarang terjadi, dan kemudian apa yang jauh dahulu yang kemudian sekarang menjadi sesuatu hal yang dekat. Bacaan kita hari ini mau menjelaskan tentang bagaimana sisi kehidupan manusia pada zaman dahulu. Terlebih kalau kita kembali ke awal penciptaan, bagaimana manusia diciptakan oleh Allah, bahkan segala sesuatunya semua dikatakan bahwa semuanya baik. Setelah Allah menjadikan segala sesuatunya, Allah mengatakan bahwa semuanya baik. Tetapi kemudian apa yang telah baik yang diciptakan oleh Allah, lalu kemudian sesuatu mengalami perubahan. Sesuatu yang kemudian menjadi tidak baik. Termasuk hubungan relasi antara Allah dengan manusia. Karena itu manusia disebut sebagai makhluk yang diciptakan Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Oleh karena manusia diberikan akal budi. Manusia itu ciptaan yang spesial dari Allah. Ada relasi yang baik karena pada diri manusia itu ada gambar dan rupa Allah. Aku akan menjadikan manusia segambar dan serupa. Apa artinya ketika Tuhan telah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah? Bahwa di dalamnya ada relasi, ada tanggung jawab yang baik, ada hubungan yang baik. Yang tadi tahu ditiro di sirupa-rupa ditiro siapa ya katu? Apakah dia saudara atau mungkin ya sepupu atau ada hubungan keluarga? Pastikan selalu kita bertanya. Sehingga kata segambar dan serupa dengan Allah, bahwa pada dasarnya memang pada wajah, pada diri kita ada gambar dan rupa Allah, ada relasi, ada hubungan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan. Tetapi sayang bahwa
oleh karena kekerasan hati manusia, oleh karena ketidaktaatan manusia, sehingga hubungan relasi, gambar dan rupa Allah yang ada pada wajah, pada diri manusia itu menjadi rusak, menjadi hilang. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan itu tentu menjadi sebuah gambaran bagaimana hubungan yang begitu dekat antara Allah dengan manusia. Tetapi kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, setelah manusia kehilangan kemuliaan Allah, hubungan itu kemudian menjadi putus, menjadi jauh. Dan manusia tidak punya daya untuk bagaimana bisa mengembalikan kemuliaan Allah itu, mengembalikan gambar dan rupa itu. Tidak ada sesuatu yang bisa manusia lakukan untuk bagaimana supaya dia bisa mengembalikan kemuliaan Allah yang ada pada diri manusia, gambar dan rupa Allah yang ada pada diri manusia. Sehingga hal inilah yang kemudian yang digambarkan dalam tema kita hari ini. Bahwa bagaimana hubungan yang sesungguhnya yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan manusia, yang kemudian dirusak oleh dosa, oleh kekerasan hati manusia, oleh ketidaktaatan manusia, sehingga membuat itu hubungan menjadi putus, menjadi jauh. Nah, sehingga bacaan kita hari ini mau menggambarkan tentang bagaimana status manusia di hadapan Allah. Kalau dalam bacaan Mazmur kita tadi, kita bisa menemukan bagaimana gambaran tentang kesetiaan Allah atas keturunan Daud. Lalu kemudian dalam kitab Yeremia kita bisa melihat gambaran tentang umat yang telah hilang, telah terserak seperti bagaikan kambing domba yang diterlantarkan oleh para gembalanya. Sebuah gambaran yang disampaikan hubungan yang telah menjadi jauh antara sang gembala dengan kawanan dombanya. Kalau bisa kita melihat, kalau misalnya kita ke Palopo, kadang kita melihat ada kerbau-kerbau yang ada di jalan-jalan raya atau di tempat-tempat tertentu, ada kawanan kerbau yang dilepaskan yang begitu jauh dari sang gembalanya. Apakah kerbau-kerbau tersebut bisa terurus dengan baik? Kemudian tu inan-inan biasa dini ulambai, ya tentu kerbau itu tidak akan bisa terurus dengan baik. Berbeda kalau kerbau-kerbau yang diurus di rumah, ya apalagi kipetarung le. Kamu mau dari Sulama kipetarung, ya luar biasa terurusnya. Kalau ya, tentu itu hal yang berbeda. Yang digambarkan oleh Yeremia dalam bacaan kita ini tentang bagaimana gembala yang kemudian jauh dari kawanan dombanya, terserak bagikan kambing domba yang diterlantarkan oleh gembalanya. Lalu kemudian Yeremia dengan keras menegur para gembala yang justru menghancurkan dan menceraikan domba Tuhan, para gembala yang justru menghancurkan dan menceraikannya. Tetapi kemudian ini menjadi sebuah gambaran tentang bagaimana hubungan yang telah jauh antara gembala dengan kawanan dombanya. Lalu kemudian bagaimana Allah sendirilah yang kemudian datang mengumpulkan, mengembalikan dan menjaga kawanan domba tersebut. Ketersesatan umat Israel selalu merupakan buah dari ketidaksetiaan orang-orang yang menjadi mestinya memegang peran sebagai gembala. Sehingga Allah begitu murka kepada mereka, sekaligus sendiri berusaha untuk bagaimana mencari, dan inilah upaya yang dilakukan oleh Allah yang begitu luar biasa, yang bisa kita saksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kasihnya kepada manusia. Mereka yang telah jauh terhilang akan kemudian dikumpulkan kembali, sehingga
bisa menjadi lebih dekat kembali. Nah Bapak Ibu, kita melihat bagaimana gambaran yang kita baca, kita dengarkan dalam bacaan kita tadi, kitab Injil Markus, sebagai sebuah buah dari bagaimana apa yang mereka bisa lihat, apa yang mereka saksikan, untuk bagaimana kemudian mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Bahwa ini merupakan sebuah gambaran dan cara Allah untuk kemudian mendekatkan kembali hubungan manusia antara Allah yang sudah jauh karena dosa, karena ketidaktaatan, karena kekerasan hati. Dan bahkan kemudian hal itu masih digambarkan dalam bacaan kita di kitab Efesus tadi yang menjadi bahan utama kita malam hari ini. Bahwa apa yang berlaku bagi orang Israel juga kemudian terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di Efesus. Bagaimana pernyataan Paulus sampaikan kepada jemaat, karena ada pemisahan yang selalu terjadi, ada pengkotak-kotakan yang terjadi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan ini hal yang tentu menarik untuk kita lihat bersama-sama. Perbedaan tajam antara orang Yahudi dan non-Yahudi, golongan yang bersunat maupun yang tidak bersunat, menjadi satu dalam iman kepada Kristus. Seperti apa yang digambarkan. Menarik dalam uraian bacaan kita tadi, bagaimana hal itu disampaikan oleh Paulus sebagai sebuah peringatan bahwa kita harus mengingat bahwa dahulu kamu, tentu ini menunjuk kepada orang-orang yang telah jauh daripada Tuhan, orang-orang yang bukan Yahudi, yang menurut daging. Hidup dalam daging itu seperti apa? Dan ini tentu menjadi hal yang kita bisa lihat bersama dari kitab Galatia pasal 5. Perbuatan daging itu yang telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidaan, dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang tetap hidup menurut daging, yang hidup melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang menjauhkan diri daripada kehendak Tuhan. Dan inilah menjadi sebuah gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat di Efesus. Tetapi kemudian bagaimana perjanjian yang Allah nyatakan dalam kehidupan umat Tuhan untuk bagaimana mempersatukan kembali, bagaimana merangkul kembali orang-orang yang telah jauh, kemudian bagaimana supaya bisa mereka semakin mendekat, bagaimana supaya mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang tak bersunat, orang-orang yang non-Yahudi itu bagaimana supaya mereka bisa dirangkul kembali. Bagaimana supaya mereka menjadi bagian dari warga kerajaan surga, menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Karena itu penting, mengapa kemudian Paulus sangat menekankan tentang hal ini. Bahwa kamu yang dahulu sebagai orang bukan Yahudi, yang disebut sebagai orang yang tak bersunat, mereka yang menamakan diri sebagai sunat, yaitu sunat lahiriah, dikerjakan oleh tangan manusia. Dan bagaimana kamu sebagai orang yang tanpa Kristus tidak masuk ke dalam warga kerajaan Allah. Saya kira jelas di sini Bapak Ibu, bahwa mereka yang hidup tanpa Kristus, mereka yang hidup jauh daripada Tuhan, mereka adalah tidak termasuk dalam kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan dan merupakan sebuah pengharapan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga oleh karena kasih karunia Allah lah
di dalam Yesus Kristus. Yang ditegaskan oleh Paulus dalam ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus yang telah dicurahkan, yang telah ditumpahkan, yang kemudian telah mendekatkan diri kita, yang telah mempersatukan diri kita, sehingga tidak ada lagi tentunya pemisahan antara orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang yang tak bersunat secara lahiriah, tetapi semuanya karena darah Kristus lah yang telah mempersatukan kita. Sehingga hal ini selalu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana kita selalu menghargai dan mensyukuri apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Karena dialah yang telah menyatakan damai sejahtera dalam kehidupan kita dan telah mempersatukan kita. Dia yang telah merubuhkan tembok-tembok pemisah. Tidak lagi pembedaan, termasuk dalam kehidupan persekutuan. Tidak ada orang asing, tidak ada orang asli, tak ada kami itu latongan dan sebagainya. Itu kan kadang terjadi dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan persekutuan kita, kadang ada seperti itu terjadi. Ada gap yang terjadi, ada jarak yang selalu terjadi dalam kehidupan yang terjadi dalam persekutuan kita. Tetapi semuanya telah dirobohkan, telah diruntuhkan. Darah Kristuslah yang telah merubuhkan tembok pemisah dan perseteruan. Karena Yesus telah datang ke dalam dunia ini, bahwa dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang dianugerahkan kepada kita. Sehingga kita dapat menyebut dan melihat tentang bagaimana karya yang luar biasa yang Allah sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang telah jauh daripada Tuhan, tetapi kemudian bagaimana Tuhan merangkulnya kembali. Tetapi itu melalui sebuah pengorbanan yang begitu besar, yang luar biasa. Darah Kristuslah yang dia telah tumpahkan, dia telah curahkan, sehingga selalu bagaimana kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa dalam Kristus Yesus Allah telah menyatakan keselamatan. Allah telah mendekatkan setiap orang yang dulu jauh, tetapi mereka sekarang berada di dalam kuasa dan kasih Kristus, menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Sehingga dalam hal ini, apa yang kita bisa melihat dan bagaimana respon kita? Adakah kita merasakan bahwa kita yang dulu yang melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kemudian setelah kita dipersatukan, setelah kita ditebus oleh darah Kristus, ada hal-hal yang tentu kita bisa nikmati bersama dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, jauh dari Allah tentu ada hal yang berbeda yang kita bisa rasakan. Kadang kita tidak merasakan bagaimana ketenangan hidup dalam kehidupan kita, kenyamanan dalam kehidupan kita. Yang ada, yang kita alami, yang kita nikmati hanyalah berbagai masalah dan persoalan. Karena hidup kita jauh daripada Tuhan, jauh daripada Kristus. Tetapi bagi orang-orang yang sungguh bagaimana mendekatkan diri kepada Kristus, bagaimana mereka menikmati sebuah perasaan yang begitu tenang. Lagu yang sering kita nyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tentu ini menjadi sebuah bagian gambaran pemazmur menyampaikan bagaimana sebuah perasaan yang dialami ketika dia jauh daripada Tuhan, lalu kemudian setelah dia dekat kepada Tuhan. Dan saya kira banyak pengalaman dalam kehidupan kita bersama-sama. Ketika ada masalah dan persoalan yang kita hadapi, ya mungkin kita merasa bahwa saat itu sedang kita jauh daripada Tuhan, merasakan bagaimana hubungan yang tentu tidak baik terjadi
antara kita dengan Tuhan. Tetapi ketika begitu kita mendekatkan diri kepadanya, sungguh bagaimana kita bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Merasa aman, merasa tentram, merasa kedamaian. Tentu akan kita nikmati dalam hidup ini. Dan kita bersyukur bahwa Allah telah melakukannya. Allah telah menyatakan dalam Kristus Yesus yang sungguh adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah mengorbankan dirinya, telah menumpahkan darahnya seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Bahwa dia telah mendekatkan kita dengan dirinya hanya oleh darahnya. Sehingga bagaimana kita mensyukuri dalam kehidupan kita bahwa sungguhlah kita ini orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan yang telah diselamatkan. Bahwa darahnya telah mendekatkan diri kita kepadanya. Sehingga ada kehidupan yang kekal yang terus akan kita nikmati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak Ibu sejenak kita tunduk kepala. Kita dalam saat teduh ini merenungkan dalam hidup kita secara pribadi. Bagaimana hubungan kita yang dulu yang jauh daripada Tuhan. Lalu kemudian bagaimana kita merasakan sebuah perasaan ketika kita dekat dengan Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan biarlah itu akan terus menjadi perenungan kita. Sehingga sungguh dalam hidup yang kita jalani, kita akan terus semakin mendekatkan diri kita kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari bersama kita berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat di sepanjang zaman, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
persembahan pujian dari kelompok pelayanan 7 dengan judul Ku Ingin Selalu Dekat Kepadamu. Disilakan.
Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar, Engkau yang mendengarkan doa. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Dan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukurku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Dilanjutkan persembahan pujian dari keluarga mahasiswa Kristen Oikumene yang disingkat KMKO. Disilakan.
Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Perkenalkan kami dari keluarga mahasiswa Kristen Okumene, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, atau yang akrab kami sapa dengan KMK Teknik UNAS. Jadi pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jemaat, majelis, serta pendeta Gereja Toraja Jemaat Rantepao boleh mengizinkan kami untuk datang beribadah bersama-sama pada hari ini. Adapun tujuan kami sedang melakukan pencairan dana untuk mendukung kegiatan Kemah Rohani KMK Teknik 2024, suatu kegiatan yang kami rindu laksanakan untuk memperkenalkan adanya persekutuan bagi mahasiswa baru nantinya. Jadi kami melakukan penjualan brownies di depan gereja setelah habis ibadah. Jadi bagi Bapak Jemaat yang berminat, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami akan mempersembahkan pujian sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan, sekaligus ungkapan terima kasih kepada seluruh jemaat tempat ini. Terima kasih. Tidak
ucapkan terima kasih bagi adik-adik mahasiswa, Tuhan dimuliakan. Ada persembahan natura yang akan kita uangkan, disilakan bagi teman-teman majelis untuk mengambil bagian. Iya, dukungan kita untuk anak atau saudara-saudara kita mahasiswa nanti dinyatakan di depan gereja setelah kita keluar. Sekarang kita mendukung pembangunan gedung pelayanan yang sementara tahap penyelesaian. Ada dua cara. Yang pertama, tanpa suara, Ibu Bapak cukup angkat tangan, majelis gereja menyambutnya dengan membawa pundi. Dan yang kedua, Ibu Bapak bersuara dengan menyebut nominalnya nanti. Yang pertama kita laksanakan dengan tanpa suara, angkat tangan saja. Silakan. Apa itu? Oh, lemon. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini. Lagi-lagi. Aku manang tandai tunna. Nah kamu manang tandai bilangan nah. Silakan. Ya. Lagi-lagi. Iya. Lagi-lagi. Lagi. Lagi-lagi. Tak mau. Tak mau ditandai itu tahu tampakan ini nak dari angkat tangan ada di sini pentalun. Tanpa kolusi. Ya, yang kedua dengan bersuara menyebut nominalnya. Nah ini low. Silakan Bapak Ibu. Berapa? 20.000 satu kali. Lagi? Tak mau? 50. Mbak tu lama kurangi bang hari 50. 50 satu kali, 2 kali. Tak mau? 3 kali. Tabe dan tato. Iya, persembahan sejati yang berkenan kepada Tuhan adalah dengan persembahan tulus ikhlas. Ya, Bapak mempersembahkan kembali untuk mendukung pembangunan gedung pelayanan. 20.000 satu kali. Tak mau? 20.000? 3 kali aku. Sebab tak tahu bersuara tadi. Ya. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu yang datang membawa persembahan natura dan Bapak Ibu yang menguangkannya. Tuhan dimuliakan.
Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini kita bersama akan dukung dalam doa anggota jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Hosea Kareng, Ibu Maria Limbong, Bapak John Lande, Nenek Gusti, anak Etman Tanjung, Bapak Daniel Pipang dalam pemulihan, Bapak Octavianus Pasolang, Bapak Eliasar, Ibu Novarianti Bungan, anak Gilvi Kamban dalam pemulihan, anak Saron, Ibu Prisasri Kadrana Sambo Datu, ada Mama Alin di rumah sakit, anak Kenso Kencana Rido dalam pemulihan, Saudara Mikael Trido Ratung, Ibu Kristina Nana dalam pemulihan di rumah, dan juga ada Ibu Kurniati Galalande di rumah sakit Elim, dan juga mendukung dalam doa keluarga yang berduka, keluarga almarhum Bapak Penny Jaya atau Bapak Rono, keluarga almarhumah Ibu Dia Maria Katundi atau Nenek Oscar. Dan kita terus mendukung untuk kegiatan sidang raya yang ke-18 PGI yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 15 November yang akan datang. Dan kita berdoa untuk semua bentuk pelayanan yang akan diangkat oleh Masjid Gereja dalam seminggu ke depan ini. Mari kita berdoa. Betapa kami ya Tuhan menyatakan syukur dan pujian kami. Bersyukur atas apa yang Tuhan sudah nyatakan, karya penyelamatan. Di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Oleh darahnya yang telah membawa kami dekat kepadamu Tuhan. Sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan, tetapi karena darah Kristuslah yang telah dicurahkan, ditumpahkan, kami semua telah dijadikan sebagai anak-anak-Mu, sebagai warga kerajaan-Mu yang akan menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan. Tuhan sudah anugerahkan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu, kehidupan persekutuan yang terus kami bangun bersama-sama. Engkau melihat dan Engkau mengenal setiap apa yang dirasakan, apa yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan. Terlebih ya Tuhan, terus berdoa bagi mereka yang sedang berjuang melawan sakit penyakit mereka. Baik mereka yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, yang ada di rumah dalam pemulihan di berbagai tempat. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau boleh memakai dokter paramedis. Engkau memberkati obat-obat yang diberikan kepada mereka, makan dan minum. Sehingga harapan kami Tuhan bahwa melalui semuanya mereka dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Berikan kekuatan iman dalam pengharapan ya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menuntun dan menyertai kehidupan mereka dalam kelemahan yang sedang mereka alami saat ini. Berdoa bagi jemaat-Mu dalam usia lanjut yang mereka nikmati. Bersyukur ya Tuhan atas kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat dalam pengharapan bahwa Engkau mengasihi mereka ya Tuhan dalam mereka menjalani dan menikmati masa tua mereka. Terus berdoa bagi anggota jemaat Tuhan dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat, biarlah sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Dan terus berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka untuk masa depan yang Tuhan selalu boleh anugerahkan bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami sebagai majelis gereja, pendeta, penatua, diaken. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat. Biarlah dengan sukacita ya Tuhan, kami terus boleh mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Bapa di surga,
Kami juga mendoakan keluarga yang sedang berduka cita, keluarga almarhum Bapak Penny Jaya atau Bapak Rono, keluarga almarhumah Dia Maria Katunde atau Nenek Oscar, dan mungkin masih ada yang sedang merasakan duka cita ditinggalkan orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan mereka, sehingga mereka tidak larut dalam duka cita yang dalam, tetapi dalam satu pengharapan bahwa Tuhan selalu ada bersama, menuntun dan menyertai kehidupan mereka. Bapa di surga, kami terus berdoa dalam segala persiapan panitia sidang raya yang akan menyambut pelaksanaan kegiatan ini pada tanggal 8 sampai 15 November yang akan datang. Tuhan berkati segala persiapan panitia, berkati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai tuan rumah dari pelaksanaan sidang raya yang ke-18 ini. Dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa melalui dukungan dari semua pihak, semua persiapan ke depan ini ya Tuhan boleh dimatangkan dengan baik, sehingga pada waktunya nanti kami boleh bersama-sama mensukseskan sidang raya yang ke-18 PGI. Bapa di surga, kami nyatakan syukur kami. Berkat-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu yang boleh menikmati anugerah Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami terus boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Ya Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk rencana pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus yang akan datang. Tuhan berkati segala persiapan kami, persiapan jemaat-Mu untuk boleh bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, memaknai pengorbanan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Bapa di surga, berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa negara kami, berkati dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan untuk membangun bangsa negara ini, dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terus dihadapi bangsa negara kami. Satu harapan kerinduan kami ya Tuhan, bahwa kami boleh menikmati kedamaian dalam kami menjalani hidup yang Kau anugerahkan di tengah bangsa negara kami. Kami terus juga berdoa untuk panitia pembangunan yang terus boleh bekerja dengan baik dalam menyelesaikan pembangunan gedung pelayanan ini. Bahkan dukungan dari semua jemaat Tuhan, satu kerinduan harapan kami bahwa pembangunan gedung pelayanan ini pada waktunya nanti ya Tuhan boleh diselesaikan dengan baik. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi jemaat-Mu untuk bersama-sama menyatakan tanda syukur mereka atas berkat anugerah yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka. Terlebih ya Tuhan, kami selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Berkati apa yang telah dipersembahkan hari ini ya Tuhan, semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik di dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu pun yang masih ada pada diri kami. Tuhan berkati, ajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang telah Engkau pakai, telah libatkan dalam ibadah persekutuan kami malam hari ini. Sementara ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Tibakan kami dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syukur dan syafaat kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jumlah natura malam hari ini 460.000. Diucapkan terima kasih bagi saudara-saudari yang sudah mengambil bagian di dalam pembangunan melalui natura. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu jalan sendiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah jalani kehidupanmu sebagai sebuah anugerah yang Tuhan nyatakan dengan semakin mendekatkan diri hanya kepadanya. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Nyanyian syukur sebagai nyanyian pengutusan kita untuk menjalani hidup anugerah Tuhan 1 minggu ke depan. Janji Tuhan bahwa Tuhan tuntun sekalipun di tengah badai, kita akan tenang dan teduh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
pemimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga.